Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para peserta kajian di Masjid Al-Jihad, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul di masjid yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan juga mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah pada pagi hari ini yang akan kita kaji adalah masalah konflik yang terjadi di Palestina. Jadi kawasan yang cukup
bergolak selama lebih dari 1 abad ya, Palestina ini. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji sejarahnya panjang sekali mengenai persoalan Palestina ini. Nanti kita akan ambil bagian yang penting dari sejarah Palestina supaya kita memahami bahwa masalah Palestina itu sebetulnya bukan hanya sekedar masalah bukan hanya sekedar masalah agama saja di situ, tapi kompleks sekali. Ada masalah persoalan yang ada kaitan dengan agama, tapi juga di sana ada masalah kemanusiaan. Yang kalau kita tidak membelanya sebagai manusia, maka kita dipertanyakan sebenarnya kita ini punya hati nurani atau tidak gitu. Nah, insyaallah yang akan kita bahas ini pertama adalah mengenai next, tolong dibantu. Nah, ini operator. Oke. Ya. Nah, ini kita lihat dulu kawasan Palestina ini. Saya boleh berdiri ya sedikit. Nah, ini boleh. Ini moderatornya sebelah sini aja. Nah, biar dilihat akhwat. Ya. Jadi ini kawasan Palestina. Kalau kita lihat ini di sini nih, yang garis merah ini ya. Ini kawasan yang sangat strategis dibandingkan ini Laut Tengah. Laut Tengah ini adalah laut yang paling ramai di dunia karena dia laut yang menghubungkan 3 benua sekaligus. Benua Eropa di sebelah atas, di sebelah utaranya, sebelah selatannya benua Afrika, dan di sebelah timurnya adalah benua Asia. Coba next berikutnya. Lihat peta lanjutan. Oke. Ini harusnya ada ini ya. Nah, ini biar lebih jelas lagi nih ya. Ini posisi Palestina itu yang garis merah. Ini sebelah sini Asia. Ini Mesir. Jadi Palestina itu langsung menghubungkan antara satu kawasan Syria. Kemudian kalau dengan laut itu bisa langsung dengan Turki juga. Kemudian dengan Jordania. Ini dengan Saudi juga. Ini kawasan Saudi luas sekali. Kemudian dengan Mesir. Nah, tidak jauh juga dari Irak dan situ ya. Nah, jadi kawasan Palestina ini yang di sana ada sekarang ini dikuasai Israel sebenarnya. Ini adalah kawasan yang memerankan peran kunci di dalam sejarah manusia di seluruh dunia. Jadi kalau kita membaca sejarah, semua semua negara besar, imperium besar, kerajaan besar yang dia berkuasa di dunia itu tidak ada yang tidak menaklukkan Palestina. Jadi semuanya pasti akan berkepentingan dengan kawasan ini. Ini kawasan yang sangat penting. Jadi kalau kita misalnya sebut siapa ini pemimpin peradaban dunia pada masa lalu itu. Contoh misalnya ada kerajaan Babilonia. Nah, kerajaan Babilonia ini kerajaan besar. Sebelum Babilonia ada namanya Assyria. Setelah Babilonia nanti ada Makedonia. Makedonia itu kalau dalam cerita Al-Quran itu dipimpin oleh seorang raja namanya Zulkarnain. Di dalam tradisinya orang Eropa disebutnya Alexander the Great atau Alexander Agung. Kemudian setelah Makedonia nanti ada juga Romawi, ada juga Persia. Ini imperium-imperium besar di seluruh dunia yang mereka ketika berkuasa itu semuanya menguasai kawasan ini. Jadi menguasai kawasan Palestina sekarang ini ya. Nah, sebenarnya dulu namanya bukan Palestina. Jadi dulu itu namanya adalah yang lama namanya Urshalim. Nah, Urshalim itu sekarang digunakan menjadi nama kota namanya Yerusalem. Nah, jadi Yerusalem itu dari kata Urshalim. Itu nama paling tua dari wilayah Palestina ini. Setelah itu namanya pada masa berikutnya itu ya Urshalim ini lama sekali dipakai. Kemudian pada masa Romawi dia diganti namanya menjadi Aelia. Nah, jadi Aelia atau Ilia. Dalam bahasa Arabnya tulisnya Ilia. Nanti ada hadis yang menceritakan Rasulullah SAW pergi hijrah itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, di mana Masjidil Aqsa itu? Masjidil Aqsa itu pada masa Rasulullah SAW berada di satu kawasan yang namanya Ilia. Nah, jadi itu disebutkan di situ. Jadi itu nama berikutnya adalah Ilia. Setelah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, nama kawasan ini diganti menjadi Baitul Maqdis. Sebetulnya pada masa Nabi Sulaiman atau pada masa Nabi Daud alaihissalam
atau pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu kalau pakai bahasa Ibrani namanya Joshua. Nah, jadi Joshua itu dari Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Yusha bin Nun ini adalah seorang pemuda yang menemani Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, jadi ketika bertemu dengan Nabi Khidir itu ditemani oleh Yusha bin Nun. Nanti pada masanya nanti ketika Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal, nah yang diangkat menjadi nabi memimpin Bani Israel itu adalah Yusha bin Nun ini. Nah, jadi ini Yusha bin Nun itu namanya itu sempat Al-Ardul Muqaddasah. Nah, nanti diabadikan dalam Al-Quran itu ya. Jadi Al-Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis itu sama sebenarnya. Jadi pada masa lalu nama kawasan ini memang sudah disebut sebagai kawasan yang disucikan, the Holy Land. Dia Holy Land, Al-Ardul Muqaddasah, dan dikembalikan lagi setelah dirubah-rubah oleh penguasa-penguasa yang bukan muslim. Nanti diganti atau dikembalikan namanya oleh Umar bin Khattab menjadi Baitul Maqdis. Itu dipakai lama sekali sampai zaman Khalifah Bani Utsman atau Turki Utsmani. Itu namanya masih Baitul Maqdis terus. Walaupun nanti karena agak kepanjangan lebih dikenal dengan singkatan ujungnya saja, Al-Quds. Nah, Quds itu juga namanya adalah artinya itu adalah suci kan, Kudus. Nah, orang-orang Turki lebih enak menyebutnya Kudus, Baitul Maqdis sebenarnya. Nah, tapi sama saja makna Quds dengan Baitul Maqdis itu sama. Nama ini masih dipakai sampai nanti Baitul Maqdis atau kawasan Palestina ini dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, nanti setelah jatuh ke tangan Inggris, nanti kita akan bahas ya. Itu Baitul Maqdis diganti namanya menjadi Palestina sampai sekarang gitu ya. Jadi istilah Palestina itu istilah yang dipopulerkan oleh Inggris. Nanti kita akan lihat batasnya di sebelah mana. Tapi kita balik dulu ke sini. Ini posisi Palestina di kawasan Timur Tengah dan kawasan dunia semua sedunia pada umumnya, dia adalah pintu. Jadi kalau kita masuk ke Palestina ini, kita bisa akan dengan mudah nanti masuk ke Asia, masuk ke Afrika, dan kalau Asianya ini lewat sini nih, lewat ke Turki, maka kita akan masuk ke Eropa. Itu menjadi menjadi kawasan yang sangat strategis. Itu ya, dia ini adalah pintu. Makanya tidak ada satupun penguasa di dunia yang melewatkan untuk menguasai Baitul Maqdis. Umat Islam, jadi umat Islam sebelum menaklukkan mana-mana itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bervisi untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Jadi penghalang Rasulullah di dalam dakwah itu kan yang mula-mula adalah Quraisy. Jadi ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy, ya Rasul tentu saja harus menyelesaikan dulu ini masalah dengan orang Quraisy. Maka terjadilah perang, ya, perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Ahzab. Itu perang dengan orang-orang Quraisy. Sampai puncaknya nanti adalah perang Fatu Makkah tahun 8 Hijriah ya. Nah, jadi perang Fatu Makkah itu adalah puncak penaklukan Rasulullah SAW terhadap orang-orang Quraisy. Itu hambatan Rasulullah di Mekah di tanah Arab itu selesai ketika terjadi Fatu Makkah. Sampai digambarkan setelah Fatu Makkah itu Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kamu akan melihat manusia itu datang berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu terjadi setelah Quraisy dikalahkan, maka semenjak saat itu hampir semua kabilah-kabilah di tanah Arab itu masuk Islam gitu ya. Jadi masuk Islam dengan sukarela. Nah, semenjak itu Rasulullah sudah mulai berpikir kawasan strategis mana lagi yang akan ditaklukkan, dan ternyata Rasulullah memikirkan Baitul Maqdis. Nah, dari mana? Pertama, sebelum terjadi Fatu Makkah, Rasulullah mengirimkan pasukan pendahuluan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Itu dalam satu perang namanya perang Daumatul Jandal. Nah, jadi Daumatul Jandal itu adalah satu kawasan yang kalau dari arah Madinah dia menuju ke ini Madinah di sini ya. Ini ada Mekah, sebelah sini ada Madinah. Madinah ini dia berbatasan dengan Jordan. Nah, jadi Daumatul Jandal itu di daerah sini nanti. Ini ada Daumatul Jandal. Jadi sudah dikirimkan Zaid bin Harithah ke sana untuk apa? Untuk mencoba menelusuri kira-kira jalan menuju ke Baitul Maqdis itu kemana, kira-kira begitu ya. Setelah itu nanti
Rasulullah SAW sendiri pada sekitar tahun ke-9 gitu ya. Nah itu tahun ke-10 itu melakukan pertempuran melawan pasukan Romawi. Karena waktu itu yang namanya Palestina berada di bawah Romawi. Nah tapi pertempurannya dilakukan di Tabuk. Nah Tabuk ini daerah sini, dia tidak terlalu jauh juga dari sana. Nah Tabuk ini adalah perbatasan antara Syria, ya kawasan Syria nanti sekarang masuk ke wilayah Saudi masih, tetapi dia sudah sudah dekat dengan kawasan ini, kawasan Ardus Syam, ini Syam ya, di kawasan itu. Dan ternyata Rasulullah SAW menang. Nah dengan kemenangan Tabuk ini Rasulullah optimis bahwa untuk menaklukkan kawasan Baitul Maqdis itu tinggal tunggu waktu saja. Nah maka pada tahun ke-11 sebelum meninggal Rasulullah mempersiapkan pasukan Usamah bin Zaid. Nah Usamah bin Zaid itu sudah langsung mau dikirimkan ke satu kawasan yang dia akan menjadi jalan menuju ke Baitul Maqdis ini. Nah itu di perang yang yang disiapkan oleh Rasulullah di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Harithah. Nah cuma Rasulullah keburu meninggal, tetapi Abu Bakar dia tahu, karena pasti ya sejak di perang-perang awal Abu Bakar itu selalu terlibat dan tahu yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam perang-perangnya itu untuk apa. Itu jadi Abu Bakar kemudian setelah Rasul meninggal itu langsung mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid ya sesuai dengan rencana Rasulullah SAW, kirimkan dan menang ternyata. Dan setelah dikirimkan tahun 11 pasukan Usamah bin Zaid, hanya beberapa saat berselang Abu Bakar mengirimkan lagi pasukan, dan Umar bin Khattab kemudian dia mengkonkretkan rencana penaklukan kawasan Baitul Maqdis atau kawasan Palestina ini. Nah maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah dia mengepung kawasan ini. Karena kawasan ini bukan kawasan yang mandiri, dia adalah kawasan yang terhimpit oleh Mesir dan terhimpit oleh Syria. Nah ini kan Syria sebelah sini nih, Mesir sebelah sini. Sebenarnya kawasan Baitul Maqdis Palestina itu sama Yordan juga nih bareng. Nah dan semuanya disebut sebagai Ardus Syam. Tapi kawasan ini semuanya pusatnya ada di sini, ada di Damaskus, ada di Syria. Ya, yang sebelah sini nanti ada di Mesir, di Kairo. Nah makanya kemudian Umar bin Khattab mengirimkan pasukan dulu kemana? Ke sini. Ya dikirimkanlah pasukan ke Damaskus sampai akhirnya Damaskus ditaklukkan. Akhirnya tahun 13 Damaskus ditaklukkan, tahun 14 Kairo ditaklukkan, Mesir ditaklukkan. Dan setelah penaklukan Mesir dan juga penaklukan Damaskus tahun ke-15 barulah Palestina atau Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Itu strategi yang sangat jitu. Tidak lama dari Rasulullah SAW meninggal, hanya 3 tahun saja, berselang 4 tahun saja. Jadi Rasulullah meninggal tahun 11, kemudian tahun 15 Baitul Maqdis sudah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Dan setelah Baitul Maqdis ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, umat Islam ini seperti mendapatkan percepatan dalam dalam hitungan yang sangat cepat menaklukkan berbagai kawasan di seluruh dunia. Maka dari semenjak itu nanti Umar bin Khattab itu menaklukkan kawasan seperti ini. Ini kan Syria nih. Ini Asia Kecil namanya. Ini Asia Kecil ini kawasan Turki sekarang ini. Nah, ditambah nanti dengan Istanbul ya. Tapi Istanbul belum masuk. Ini Asia Kecil dulu. Dari Syria Asia Kecil ini berhasil ditaklukkan. Kemudian dari Mesir ini kawasan seperti Libya. Next di peta sebelumnya coba. Peta sebelumnya. Nah. Oke, nah di sini ya. Ini dari Mesir ke Libya, kemudian ke ke Aljazair ya, kemudian ke Maroko, di Tunis. Ini tinggal tinggal jalan aja ini karena hambatannya ini sudah diselesaikan. Karena kunci kekuatan Romawi itu ada di sini. Jadi ketika kekuatan Romawi sudah dihancurkan di sini, ini menandakan bahwa kawasan Syria dan Kairo sudah selesai, maka berarti Romawi yang pusat kekuasaannya ada di sini, dia terdesak terus itu. Terdesak terus. Ini juga kekuasaan Romawi ini terdesak juga. Karena kuncinya sudah ditaklukkan. Sebab kalau ini ditaklukkan, Palestina ditaklukkan, dari sini tidak bisa kirim bantuan ke sini kecuali dia harus lewat Laut Tengah, dan ini berbahaya sekali. Dia harus lewat sini. Nah, ini kan sudah ditaklukkan ini, kuncinya ada di sini. Apalagi Mesir sudah ditaklukkan, nggak bisa ke sini lagi. Maka akhirnya kekuatan militer Romawi yang ada di sini dan sebagainya tercerai-berai dan mudah kemudian ditaklukkan.
Gitu, pada masa Utsman bin Affan dilanjutkan. Puncaknya nanti pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Seluruh kawasan ini, ya, seluruh kawasan di Afrika Utara dan di kawasan Asia Barat dikuasai oleh umat Islam. Tuh. Nah, itu makanya kunci sekali itu Palestina itu. Jadi kalau Palestina ini dikuasai oleh siapa saja, tuh negara mana saja yang menguasai, maka dia akan mudah menguasai berbagai kawasan lain di Afrika, Asia dan bahkan di Eropa. Itu. Dan itu terjadi sekarang ini. Sekarang siapa yang menguasai Palestina? Israel ya. Sebetulnya bukan Israel yang secara mandiri, tapi Israel ini kan dia bekerja sama dengan siapa? Mula-mula bekerja sama dengan Inggris, sekarang ini bekerja sama dengan Amerika. Dan kita tahu siapa negara adidaya di dunia hari ini. Jadi posisi Amerika itu kenapa dia harus melindungi Israel? Dia harus membela Israel walaupun dia sudah melakukan kejahatan secara masif dan terstruktur di Palestina terhadap rakyat Palestina, tetapi Amerika tutup mata aja. Katanya Amerika itu negara pejuang HAM, tapi dalam soal urusan Palestina nggak ada ham-haman itu ya. Jadi pokoknya Amerika harus bela Israel. Kenapa? Karena Israel ini good boy-nya Amerika. Di Israel inilah Amerika menjalankan semua misi strategisnya untuk menguasai kawasan di Afrika Utara dan sekitarnya. Coba lihat ini. Ini berada di bawah mana sekarang? Mesir. Mesir tunduk kepada siapa? Jordan tunduk kepada siapa? Syria tunduk kepada siapa? Saudi tunduk kepada siapa sekarang? Irak tunduk kepada siapa? Nah, ini kan yang dulu Turki ini berada tunduk kepada Amerika. Karena dia kan dipimpin oleh para Kemalis ini ya. Baru sekarang Erdogan ini yang bikin agak ribet urusan Amerika. Tapi kekuatan Amerika di sini masih kuat. Karena partai-partai yang tidak mendukung Erdogan, dia ini adalah kekuatan jaringan Amerika yang sangat kuat di sini, di kawasan ini. Coba lihat tuh. Libya sekarang ditaklukkan siapa? Amerika juga. Aljazair, Tunis, Maroko, sama saja. Itu. Jadi siapa saja yang menguasai kawasan ini, dia akan berpotensi menjadi penguasa dunia, gitu. Sebetulnya Indonesia kalau dia mau jadi satu negara yang hebat, dia punya reputasi internasional gitu ya. Nah, yang harus dilakukan Indonesia itu taklukkan Palestina. Tuh, cuma jauh teuing ya. Tapi Amerika juga jauh itu, jauh. Amerika ini di mana kan gitu ya? Amerika itu seberangnya ini, Inggris ini nyebrang lagi. Jauh sekali tuh ke ke Amerika. Tapi Amerika dia penting untuk menguasai ini sebab dia harus menguasai kunci dunia ini, Laut Tengah. Dan kuncinya Laut Tengah itu ada di sini. Nah, itu dari secara geopolitik itu begitu. Makanya kita tidak bisa mengabaikan pembicaraan mengenai masalah dunia itu dengan melepaskan pembicaraan kita dari masalah Palestina. Kenapa di Quran itu Allah dengan sangat terang jelas mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu Allah itu sudah mengatakan begitu. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya lailan pada waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram tempat Rasulullah SAW tinggal kemana? Ilal masjidil aqsa, ke Masjid Aqsa alladzi barakna haulahu, yang di sekitarnya diberi berkah. Itu nanti berkah yang dimaksud nanti akan salah satunya itu adalah siapa yang menguasai kawasan ini dia akan bisa menjadi penguasa dunia. Kenapa Rasulullah harus langsung diperkenalkan dengan Masjidil Aqsa? Pertama karena memang Masjidil Aqsa ini warisan Nabi Adam, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ayyu masjidin bunia awal. Masjid pertama yang mana yang dibangun untuk manusia? Rasulullah menjawab Al-Masjidil Haram. Yang pertama dibangun itu adalah Masjidil Haram. Tsumma ayyun. Kemudian yang mana lagi? Kemudian kata Rasulullah, tsummal Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa. Wa kam bainahuma. Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini? Arba'ina sanah. 40 tahun. Jadi ini adalah masjid yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu saja melalui Nabi Adam alaihissalam. Itu karena masa Allah membangun masjid ya begitu aja kan gitu ya, dengan langsung itu tidak, tapi melalui Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada juga yang menyebut itu malaikat yang membangunnya, wallahu alam. Tapi yang pasti itu dibangun dan dipersiapkan untuk Nabi Adam alaihissalam. Ini ada Masjidil Haram,
Makanya Nabi Adam pertama kali diturunkan itu nanti di tanah di Mekah, dan nanti bertemu dengan Hawa itu di Arafah. Disebut Arafah itu karena Nabi Adam mengenali istrinya. Nah, disebutlah Arafah. Maka di Arafah itu ada namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah gunung tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Hawa istrinya. Nah, di situ ya. Dari situ kemudian Nabi Adam diperjalankan. Kemana? Diperjalankan ke Masjidil Aqsa dan dibangunkan masjid lagi di sana. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diamanahi kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak semata-mata mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti misi Nabi itu untuk seluruh dunia. Nah, Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Muhammad gitu, bahwa kalau mau menyebarkan ajaran Islam untuk seluruh dunia, pintunya ada di sini. Gitu. Makanya diisrokan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Gitu, dari Mekah ke sini ke Masjidil Aqsa itu. Karena ini adalah kunci untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Maka sepanjang sejarah umat Islam ini berjaya menjadi penguasa dunia semenjak zaman Umar bin Khattab, zamannya Utsman bin Affan, zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, zaman Bani Abbas, zaman Bani Utsman. Mereka semua menjadi penguasa dunia ketika apa? Ketika Baitul Maqdis tidak lepas ke tangan orang. Sempat ini lepas Baitul Maqdis ini dikuasai oleh pasukan salib pada tahun 1096 sampai 1187. Dia sekitar berapa puluh tahun itu ya, tidak sampai 1 abad. Ini dikuasai oleh pasukan salib, oleh bangsa bangsa Frank ya, orang Normandia, orang Prancis di sana, gabungan Prancis, Inggris dan sebagainya itu menguasai kawasan ini. Dan pada masa ini umat Islam waktu itu ya, yang kekhalifahannya berpusat di Baghdad, itu sedang mengalami masa yang sangat terpuruk. Akibat pasukan salib mampu menguasai kawasan ini. Untung saja Allah Subhanahu wa taala masih menyiapkan pertolongan atau menurunkan pertolongan, yaitu melalui Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu nanti pada tahun 1187 masuk lagi ke Baitul Maqdis dan berhasil merebut kembali. Dan setelah itu sampai tahun 1917 kawasan ini tetap dikuasai oleh umat Islam. Dan umat Islam ketika dia berkuasa menguasai Baitul Maqdis itu masih bisa punya kekuatan. Jadi persatuannya itu masih kokoh. Tapi ketika kawasan ini ditaklukkan oleh Inggris, diambil alih oleh Inggris nanti itu ya, akhirnya umat Islam di mana-mana menjadi terpecah dan sekarang susah lagi untuk bangkit. Itu makanya masalah Baitul Maqdis ini bagi umat Islam bukan hanya sekedar masalah sepele, bukan masalah rakyat Palestina saja, bukan, tapi ini adalah kepentingan umat Islam, karena umat Islam ini punya misi untuk menyebarkan risalah ke seluruh dunia. Nah, itu satu hal ya. Next, coba berikutnya. Next terus. Oke, nih. Sekarang kita lihat ini masalah Palestina dari sudut yang lain. Tadi kita berbicara mengenai masalah aspek strategis dan geopolitis ya dari kawasan Palestina. Ini kawasan ini yang disebut dengan Palestine, ini adalah kawasan yang dibagi-bagi oleh Inggris. Kenapa dia bisa mendapatkan kawasan ini? Karena dia menang perang dalam Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai tahun 1917. Jadi Inggris itu perang melawan siapa? Melawan Turki Utsmani yang berkoalisi dengan Jerman. Jadi Turki dengan Jerman dia bergabung gitu ya, dan beberapa negara yang ikut ke Turki Jerman. Kemudian melawan Inggris, Prancis, Rusia dan beberapa negara yang ikut mendukungnya termasuk Amerika. Gitu. Jadi itu ada dua kubu, maka disebut World War ya, perang dunia, karena melibatkan banyak sekali negara di dalam perang itu. Jadi bukan hanya 2 negara, tapi banyak sekali negara yang terlibat. Nah, dalam Perang Dunia Pertama ini, Inggris dia sebetulnya ingin menyempurnakan penguasaannya atas kawasan-kawasan di Timur Tengah tadi itu ya. Sebab sebelumnya Inggris itu sudah melakukan kolonialisasi. Jadi sudah menaklukkan India, sudah menaklukkan kawasan di Afrika dan sebagainya begitu. Nah,
untuk menyempurnakan kemenangannya di kawasan Asia dan Afrika ini ada kawasan yang dikuasai oleh Utsmani, yaitu Afrika Utara dan Timur Tengah. Nah, termasuk nanti Asia Kecil, Turkinya sendiri. Nah, Asia Tengah juga sama itu, dikuasai oleh Utsmani. Cuma dalam dalam beberapa waktu sudah dikuasai oleh Rusia sebagiannya gitu ya. Nah, ini Utsmani yang menguasai kawasan Timur Tengah, padahal kawasan Timur Tengah adalah kawasan kunci untuk menuju penguasaan atas dunia, maka tidak ada cara lain kecuali ini harus direbut dari tangan Utsmani. Nah, maka akhirnya Inggris mengumumkan perang ya, dengan Utsmani. Peranglah itu 1914 sampai 1917. Nah, siapa yang mendukung Inggris ini yang menjadi penting untuk kawasan ini? Inggris ternyata di dalam perjalanannya dia dilobi oleh seorang Yahudi yang sangat terkenal, namanya Theodor Herzl. Dia adalah pendiri gerakan Zionisme atau gerakan internasional Zion atau Zionisme internasional. Nah, Zionisme internasional ini atau gerakan Zionis ini adalah gerakan Yahudi yang mengkampanyekan supaya orang-orang Yahudi yang sudah sejak lama, orang Yahudi ini sejak zaman Babylon itu berdiaspora, mereka tuh diusir, nggak punya kampung. Jadi mereka ada yang tinggal di Madinah, ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Maroko, ada yang tinggal di Persia, ada yang tinggal di Eropa, wah macam-macam tuh. Sampai orang Yahudi itu mereka tersebar di mana-mana saja. Jadi tidak punya kampung halaman, gitu. Jadi mereka ini orang-orang yang terusir dari kampung halaman. Tapi kampung halamannya di mana juga nggak jelas. Karena orang Yahudi ini kalau dihitung sebagai keturunan dari Bani Israel, Bani Israel kan, Israel itu nama Nabi Yakub. Jadi kalau Bani Israel artinya dia anak-anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dia memang melahirkan anak-anaknya di kawasan Palestina. Tapi kemudian pindah, dibawa oleh Nabi Yusuf kemana? Ke Mesir. Jadi beranak pinaknya orang Yahudi pertama kali itu di Mesir, bukan di Palestina. Jadi Palestina itu lahirnya aja sebentar aja kan gitu ya. Setelah itu nanti dibawa oleh Nabi Yusuf. Sampai nanti populasi Yahudi yang pertama dan besar itu adanya di Mesir dan nanti diusir oleh Firaun pada masa pada masa Nabi Musa alaihissalam. Karena orang-orang Yahudi ini sudah dijadikan sebagai budak oleh orang-orang Koptik atau orang Kipti ya, orang Mesir asli sana. Jadi orang Mesir memperbudak orang-orang Yahudi ini. Sampai oleh Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara misinya adalah pertama mengembalikan ibadahnya orang-orang Yahudi yang sudah banyak melakukan kemusyrikan. Gitu ya, atau Bani Israel yang sudah melakukan kemusyrikan. Kemudian yang kedua misinya adalah menyelamatkan Bani Israel supaya dia kembali lagi ke tempat yang aman. Nah, tempat yang aman itu adalah kawasan Palestina. Ini kan Mesir di sini nih. Ini dari Mesir sini. Nanti perjalanan Nabi Musa itu kan di sini nih. Dia membelah Laut Tengah. Itu, tapi bukan Laut Tengah yang di sini nih, terlalu luas. Jadi yang dibelah itu adalah Laut Tengah yang membelah antara ini yang paling ujung di sini nih. Jadi dia nyebrang ke Sinai. Dari Sinai nanti tinggal nyebrang lagi ke sini ke kawasan Baitul Maqdis ke Palestina. Nah, nanti ini disesatkan kan selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Gara-gara setelah diselamatkan dari Firaun ke sini, orang-orang Bani Israel ini malah dia ikut samiri, menyembah patung sapi itu. Sampai oleh Allah Subhanahu wa taala disesatkan 40 tahun dan diwafatkan orang-orang yang musyrik, tinggal orang beriman saja. Nanti setelah Nabi Musa, Nabi Harun meninggal, Nabi Musa dan Nabi Harun ini, Nabi Musa nanti dikuburkan di di Sinai ya, menjelang ke Palestina, dan Nabi Harun juga pas meninggal juga di sini, tidak sempat masuk ke sana. Nanti Yusha bin Nun yang membawa Bani Israel itu ke sini. Itu. Jadi orang-orang Yahudi Bani Israel ini sebenarnya kalau disebut kampung halamannya di mana nggak jelas juga kan itu ya. Mereka ini memang orang diaspora di mana-mana. Nah, cuma Zionis ini dia berkampanye kemana-mana, kan disebut Zionis internasional. Dia kampanye ke orang-orang Yahudi supaya orang-orang Yahudi menyetujui gagasan mereka. Apa gagasan mereka? Kita harus punya negara, kita harus punya kampung halaman, kita harus punya tempat untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia di satu tempat. Jangan sampai orang-orang Yahudi ini berdiaspora
tercecer di mana-mana seperti sekarang ini. Nah, kira-kira begitulah itu kampanyenya Zionis. Kampanye Zionis ini sebenarnya menjadi tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Kan orang Yahudi dia tinggal di mana-mana udah hidup itu. Sudah punya pekerjaan, sudah apa gitu ya. Sebenarnya tinggal enak aja, jalankan aja terus. Karena sebetulnya kan kita mau tinggal di mana aja nggak jadi masalah kan. Ya. Orang Jawa tinggal di Karawang, orang Karawang nanti pindah ke Papua misalnya kemana kan itu biasa aja, asal hidup lancar aja. Kecuali di mana-mana pergi kelaparan terus kan itu bahaya. Nah kalau di mana-mana hidup kan sebenarnya tinggal lanjut aja. Cuma nah inilah mungkin keisengan entah ketamakan dan kerakusan ya dari si Zionis ini. Jadi mereka ingin mewujudkan satu cita-cita besar dalam pikiran mereka bahwa mereka ingin memiliki satu tanah. Nah keinginan mereka hanya bisa disambut oleh orang-orang Yahudi ketika orang-orang Zionis ini menawarkan bahwa mereka nanti akan kembali ke tanah leluhur mereka. Di mana itu? Yaitu di Palestina, di Baitul Maqdis, di Yerusalem. Nah, ini orang-orang Yahudi kemudian kan karena mereka mengingat ada leluhur mereka Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang pernah menjadi raja di kawasan Baitul Maqdis ini, ya menjadi penguasa di Baitul Maqdis. Akhirnya mereka semangat, oh ya kita harus membangun lagi kerajaan Nabi Sulaiman. Kita harus membangkitkan lagi kebanggaan atas King Solomon. Nah, King Solomon ini Raja Sulaiman, kita menyebutnya Nabi Sulaiman. Gitu. Jadi mereka akhirnya tersemangat ini. Orang Yahudi semua di dunia ini banyak yang setuju. Katakanlah 80%-an itu setuju dengan gagasan Zionis dan mereka dukung supaya balik lagi ke sini ke Palestina itu. Nah, untuk mewujudkan ini, si gerakan Zionis ini lalu datang ke Sultan Abdul Hamid. Jadi mereka datang ke Sultan Utsmani karena kan ini berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Mereka datang ke Sultan Utsmani lalu meminta supaya Sultan Utsmani mau melepaskan tanah yang ada di kawasan Baitul Maqdis ini agar dijual kepada mereka dan mereka akan membelinya berapapun harganya. Itu. Tapi kan masalahnya Baitul Maqdis itu Ardul Haram. Dia adalah tanah haram sama seperti Mekah, sama seperti Madinah. Kan Mekah itu kalau kita umroh, itu kan di situ nanti mau masuk ke kawasan Masjidil Haram itu kan ada ini ya, ada border, ada perbatasan. Awalul Haram, ini berarti adalah batas awal tanah haram. Nanti di ujungnya nanti akhirul haram. Ada batas akhir dari tanah haram. Itu nanti ada tanah haramnya. Di sini juga sama. Di sekeliling Masjidil Aqsa sekitar 40 mil. Jadi diameternya 40 mil di sekeliling Masjidil Aqsa itu adalah kawasan tanah haram. Jadi memang tidak semuanya, tidak semua kawasan Palestina. Coba next gambarnya, Pak. Terus. Kita punya gambar banyak. Oke, terus. Terus. Ya, lanjut. Lanjut terus. Ketemu peta lagi nggak? Lanjut. Wah. Ini oke. Wah, habis ya petanya bukan di sini berarti. Ya nggak apa-apa. Balik lagi aja ke awal. Itu nanti 40 mil itu kawasan tanah haram. Kawasan tanah haram dia adalah kawasan yang nggak bisa dijual belikan itu oleh penguasa siapapun. Seperti sekarang ini misalnya gini, di sekitar Masjidil Haram itu kan ada ada hotel-hotel tuh, ada hotel, ada apa segala macam gitu. Pertanyaannya tanah yang dibangun di atasnya hotel itu punya siapa? Bukan punya siapa-siapa, itu wakaf. Jadi yang bangun bisnis di sana dan sebagainya, mereka harus membagi hasil. Kalau misalnya nanti ini ada ada sewa begitu ya. Itu bukan diberikan pada kerajaan, tapi diberikan untuk Masjidil Haram. Jadi pengembangan Masjidil Haram itu nanti jelas administrasinya, karena itu tanah wakaf. Jadi wakaf itu kan nggak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, karena itu bukan tanah warisan. Nah maka Sultan Abdul Hamid juga nggak mau ngasih, gitu, nggak bisa, itu tanah haram. Ini adalah wakafnya umat Islam. Jadi kalau Sultan sampai menjual tanah itu berarti kan pengkhianatan terhadap amanah. Ini adalah Ardul Haram, ini adalah Baitul Muqaddasah. Ini adalah tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kan nggak dikasih tuh.
Jadi nggak dikasih oleh Sultan Abdul Hamid. Ini kira-kira di sini nih ada 40 mil ya. Ini tanah haram di sini. Tuh, ini sisanya Palestina luas sekali. Makanya disebut Palestina. Yang tanah haram ini disebutnya Baitul Maqdis. Jadi yang disebut Baitul Maqdis bukan semuanya. Gitu, tapi di sini nih 40 mil aja di tengah-tengah itu. Itu yang disebut Baitul Maqdis, yang di situ nanti dulu Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu membangun ini kerajaannya di sana. Gitu. Dan itu memang tanahnya para nabi, Ardul Anbiya, ya, banyak para nabi yang lahir di sana. Nah, akhirnya karena memang bukan putus asa ya, Utsmani menolak itu, akhirnya Zionis mencari mitra baru, dan dalam perkembangan di akhir abad ke-20, jadi akhir ketika mulai melemah kekuasaan Utsmani, di situ mulai kelihatan bahwa Utsmani ini bisa dikalahkan ini oleh Inggris, sampai akhirnya kemudian Utsmani mengumumkan perang dengan Inggris. Dan ketika mengumumkan perang dengan Inggris, orang-orang Zionis ini dia langsung menemui Raja Inggris ini ya. Jadi Inggris ditemui oleh Zionis, dan orang-orang Zionis ini dia berjanji akan memberikan bantuan kepada tentara Inggris di dalam Perang Dunia Pertama dan antara Inggris dengan Utsmani itu. Jadi si orang-orang Zionis ini ngumpulin dana dari seluruh pengusaha Yahudi yang ada di dunia. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa itu yang namanya orang-orang Yahudi ya sampai sekarang itu termasuk orang-orang yang paling kaya di dunia. Sekarang juga kalau kita menyebut orang-orang terkaya di dunia itu rata-rata orang Yahudi. Coba tuh yang punya Facebook, siapa itu? Mark Zuckerberg, kan ini orang terkaya tuh, walaupun sekarang udah tergeser lagi. Dia orang Yahudi. Siapa yang gesernya? Yang gesernya Elon Musk. Elon Musk yang punya Tesla itu. Orang Yahudi juga. Belum lagi nanti siapa Bill Gates kan itu ya, dan lain-lain itu rata-rata orang Yahudi. Ada keluarga Rothschild, keluarga Rockefeller dan sebagainya, itu rata-rata orang Yahudi, dan itu orang-orang kaya di dunia sejak seabad yang lalu. Ya mereka turun-temurun menurunkan kekayaannya. Nah, dari mana mereka bisa kaya? Ternyata bisnisnya orang Yahudi itu adalah bisnis riba. Karena rata-rata orang Yahudi itu pegang permainan uang di mana-mana. Nah, kemarin kan ada isu Bitcoin misalnya, kemudian ada uang kertas dan sebagainya, itu semuanya dibikin mula-mula itu oleh orang-orang Yahudi, dan mereka yang memegang kunci-kunci moneter dunia itu adanya di orang Yahudi itu. Dan orang Yahudi kemudian mengumpulkan dana untuk Inggris itu, untuk perang. Nah, tentu saja kan nggak gratisan. Permintaan mereka kepada Inggris adalah sebagaimana yang sudah disepakati oleh orang-orang Zionis, bahwa mereka akan kembali ke satu kampung, atau mereka ingin mengumpulkan orang Yahudi di satu tempat, dan tempat itu adalah Palestina ini. Tuh, jadi mereka sudah meminta kepada Inggris begitu ya, sejak awal perang. Makanya jor-joran senjata-senjata dibelikan oleh orang-orang Yahudi untuk Inggris. Itu disitulah sebenarnya awal mula kenapa orang-orang Yahudi kok bisa ada di sini, padahal sebetulnya sudah lebih dari 2 abad orang Yahudi itu nggak ada di kawasan ini, karena diusir oleh Babylon. Bahkan bukan 2 abad berarti ini. Kalau hitung dari sejak zaman Babylon itu berarti dia lebih dari 2,5 abad. Ini Babylon sudah mengusir orang Yahudi, nggak ada orang Yahudi sama sekali. Tapi dengan kepintarannya orang-orang Zionis dan kelicikan mereka, akhirnya setelah Perang Dunia Pertama selesai 1917, Inggris menang. Nah, orang-orang Yahudi mulai meminta pembuktian janji Inggris bahwa orang-orang Yahudi nanti akan ditempatkan di sini. Itu akhirnya kan orang Yahudi mulai membagi-bagi kawasan. Ini kan nanti ada kawasan Syria, ada kawasan Lebanon, ada kawasan Saudi, kawasan Mesir dan sebagainya. Itu masing-masing nanti diberikan kepada penguasa lokal. Penguasa setempat tentu saja yang bekerja sama dengan Inggris, supaya mereka menjadi kawasan yang merdeka. Karena memang di negara-negara bekas jajahan itu semuanya dipecah-pecah menjadi negara-negara nasional. Jadi negara-negara kecil seperti di Indonesia ini. Ini juga sama tuh, dipecah-pecah. Yang mengherankan, setelah ini dipecah, ini juga dipecah 2. Ini diberikan ke Yordania. Di kawasan ini namanya Yordania di sini. Ya, ini Saudi Arabia, ini Syria, Lebanon, masing-masing sudah punya negara sendiri-sendiri. Ini disisakan.
disisakan di bawah mandat Inggris sejak tahun 1917. Padahal Inggris sudah berjanji kepada pemimpin di Palestina, yaitu Mufti Musa Al-Husaini. Dia adalah paman dari Amin Al-Husaini yang sangat terkenal. Gitu ya. Dia akan sudah berjanji bahwa mereka juga akan diberi kemerdekaan. Kalau tidak menjadi negara sendiri, mereka akan digabungkan apakah dengan Syria, atau digabungkan dengan Jordan, atau digabungkan dengan Mesir, atau mungkin digabungkan dengan Saudi. Kalau Saudi terlalu jauh. Ini kalau tidak dengan Mesir, coba lihat petanya. Dengan Libanon itu tinggal nyambung ke sini. Dengan Syria itu juga tinggal nyambung. Dengan Mesir itu nyambung juga. Dengan Jordan apalagi, gitu ya. Dia lebih banyak perbatasannya. Tapi kawasan ini tidak pernah diberi kemerdekaan semenjak tahun 1917. Gitu. Itu juga yang mengherankan orang Palestina, loh. Kenapa orang lain kok sudah merdeka, kenapa kawasan Palestina tidak? Ternyata orang-orang Inggris, dia kan memang sudah ada janji dengan orang Yahudi bahwa orang Yahudi akan dipindahkan ke sana. Maka sejak tahun 1917 mulailah ada settlement atau pemukiman-pemukiman Yahudi pertama di Baitul Maqdis. Itu sejak 17. Mula-mula tidak masuk ke kawasan Baitul Maqdis, tetapi dia masuknya di kawasan yang agak jauh kan di sini. Ini Gaza di sini, ini Gaza. Nah, itu Tel Aviv sebelah sini. Ya, jadi Tel Aviv itu di kawasan tidak jauh dari Gaza. Makanya kalau perang antara Gaza, yang diserang Tel Aviv karena jaraknya cuma 2 km. Itu. Jadi ibu kota Yahudi Tel Aviv itu berbatasan dengan ini. Makanya mereka pengen pindah ibu kotanya jangan di Tel Aviv. Pindahnya pengennya di Yerusalem. Yerusalem itu adalah pusat kota Baitul Maqdis. Nah, itu Yerusalem, di tengah-tengahnya itu adalah Yerusalem, yang di sana ada Masjidil Aqsa. Cuma kan kawasan Masjidil Aqsa ini sekarang ini berada di bawah mandat internasional. Jadi dia di bawah PBB. Tidak dikuasai Israel, Jordan atau negara yang lain. Jadi dia dikuasai PBB. Makanya Israel tidak bisa dia membuat ibu kota di sana, di Yerusalem. Cuma pengennya Israel, dia ingin buat ibu kota itu sana, di Yerusalem itu. Nah, karena di Tel Aviv ini nggak aman. Kalau ada apa-apa, Tel Aviv itu langsung itu diserang oleh Gaza. Seperti kemarin peristiwa di Sheikh Jarrah, ya. Sheikh Jarrah itu langsung yang bereaksi itu bukan hanya Sheikh Jarrah, kan jauh di sini nih, Gaza ada di sini, Tel Aviv di sini. Itu peristiwanya di Sheikh Jarrah, kemudian yang dibantai juga di Baitul Maqdis di sini di Masjidil Aqsa. Tapi reaksinya dari Gaza karena yang paling dekat ke Tel Aviv itu Gaza. Dia tahu bahwa ini pelakunya orang-orang Yahudi, maka yang harus dihantam ini Yahudi. Akhirnya Tel Aviv diserang. Maka di sepanjang Tel Aviv itu di sekelilingnya itu sekarang dipasangi Iron Dome. Iron Dome itu satu dome ya, dome ini kayak aula lah gitu ya, satu ruangan besar yang isinya adalah radar dan peluncur-peluncur anti roket, anti misil dan anti rudal. Itu ya gitu. Nah, si Israel ini dia melengkapi semua kawasan Tel Aviv itu dengan Iron Dome itu. Nah, jadi setiap kali ada roket nanti yang dikirimkan dari Gaza ke Tel Aviv, itu Iron Dome itu diaktifkan. Nanti dari sana keluar anti roketnya gitu, sehingga nanti ketemulah roket dengan anti roket itu di angkasa. Satu anti roket biayanya 1,4 miliar. Ya, kita bisa bayangkan tuh, kalau ada 100 roket yang dikirimkan dari Gaza, berarti 1,4 kali 100, ya hitung aja sendiri. Nah, berapa kan itu ya? 150 miliar. Kemarin itu dalam perang yang hanya berapa hari saja, kurang dari 10 hari, yang diluncurkan roket dari Gaza, jumlahnya lebih dari 1000. Jadi itu si Israel harus keluar duit berapa? Gitu. Ya, orang Yahudi kelemahannya itu dia kalau sudah rugi besar, dia tuh berhenti. Kenapa Yahudi berhenti itu? Sebetulnya dia berhenti karena dia nggak mau kehilangan duit banyak. Karena dia tahu Gaza ini minim biaya. Kan Gaza itu bukan negara besar. Orang Palestina bukan orang-orang kaya, nggak punya duit. Duit aja disumbang dari Karawang kan gitu ya. Berapa banyak duit sumbangan itu? Ya, Israel itu persenjataan itu dilengkapi, dikasih bantuan oleh Amerika dan sebagainya. Ini sementara Palestina enggak, tapi mereka bisa kirimkan roket itu. Nah, salah satu yang luar biasa dari orang-orang Gaza ini, setelah mereka dikepung ya selama ini kan 15 tahun jadi penjara paling luas di dunia itu Gaza itu. Orang Gaza itu boleh keluar, tapi kalau udah keluar nggak boleh masuk lagi. Nah, itu makanya mereka memilih untuk tetap ada di
tetap ada di dalam. Tapi di dalam itu salah satu yang membuat mereka termotivasi adalah mereka harus lebih baik daripada Israel. Jadi Israel itu punya apa? Saya harus lebih baik dari itu. Nah akhirnya mereka mikir kekuatan Israel itu kan, orang Israel itu nggak berani tuh, dia perang berhadapan-hadapan secara fisik. Sekali aja Israel itu berhadapan secara fisik perang darat dengan orang-orang Palestina, dengan pejuang para mujahidin di Palestina itu. Dia itu pun hanya bertahan 5 hari, nggak kuat mereka, mundur lagi. Jadi si Israel itu hanya berani perang lewat udara saja. Nah, jadi secara fisik mereka nggak berani berhadapan-hadapan dengan orang Palestina. Jadi mental mereka itu sudah down. Jangankan berhadapan dengan tentara Izzuddin Al-Qassam yang sangat mengerikan buat mereka. Kenapa sangat mengerikan? Pimpinan Izzuddin Al-Qassam namanya Muhammad Daif. Muhammad Daif itu adalah panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ini pasukan khususnya Hamas. Sampai sekarang mukanya nggak pernah dikenali oleh Israel. Padahal salah satu intel paling canggih sedunia itu adalah Mossad, miliknya Israel. Tapi dia nggak tahu yang mana itu namanya Muhammad Daif itu. Dicari-cari Muhammad Daif itu kan, karena setiap muncul mukanya ditutup kayak kayak ninja itu ya. Nah dia sehari-hari dicari di mana. Mereka cuma punya foto Muhammad Daif ketika Muhammad Daif masih remaja. Bayangkan sekarang usia Muhammad Daif sudah lebih dari 40 tahun gitu. Jadi mereka cari-cari Muhammad Daif yang mana itu nggak pernah ketemu. Bayangkan itu selevel pimpinan nggak mereka ketahui, apalagi yang kroco-kroco yang nggak terlalu penting. Mereka nggak kenal lagi. Nah itu yang membahayakan mereka. Maka setiap waktu itu Brigade Izzuddin Al-Qassam ini itu menjadi ancaman serius bagi orang Israel. Maka mereka nggak berani berhadapan-hadapan di darat. Lewatnya udara. Nah makanya karena mereka mengandalkan teknologi perang udara itu yang biayanya sangat mahal, maka tentara di Gaza ini mereka mulai mikir gimana caranya mereka bisa menghantam mereka terus lewat udara. Itu supaya mereka bangkrut dengan kalau mereka perang itu. Dan itu ternyata roket-roket yang dikirimkan ke Gaza dan sebagainya itu, puing-puingnya mereka ambil lagi. Dan orang Hamas, mereka sekarang ini menjadi sangat pintar merestorasi bekas-bekas senjata yang sudah nggak kepake gitu. Jadi kalau ada roket kirimkan ke Gaza, bom-bom segala macam itu, selongsong-selongsongnya dikumpulin lagi semuanya. Lalu mereka mikir gimana caranya direstorasi lagi, karena mereka nggak punya pabrik roket kan itu. Direstorasikan, diperbaiki lagi sampai kemudian mereka bikin teknologi pelontar sendiri yang bisa mengirimkan ke ke Tel Aviv itu. Dan itu dilakukan dan ternyata itu ribuan peluru-peluru kemudian roket-roket yang ada di Gaza yang mereka bisa restorasi. Makanya setiap kali ada peristiwa semacam di Sheikh Jarrah kemarin, yaitu dihantam aja. Nah, jadi kan nggak seimbang itu. Jadi kalau dari Gaza roket dikirim satu biayanya murah. Itu kan dari rongsokan semua. Rongsokan semua. Tapi ya namanya rongsokan kan bukan soal rongsokannya. Kalau jatuh bunuh orang ya itu kan tetap senjata itu dan berbahaya. Nah, makanya si Yahudi serius. Yahudi kan dia nggak mau nggak mau turun derajat ya. Dia nggak mau pakai yang second itu. Dia pakai yang baru-baru gitu. Makanya biayanya 1,4 miliar berbanding dengan mungkin hanya sekitar 10 jutaan lah ya. Pelontar yang dikirimkan oleh tentara-tentara Izzuddin Al-Qassam itu. Nah, ini kan orang-orang Yahudi itu diantaranya begitulah kan. Ini orang-orang Palestina ya, ketika Inggris dia membagi ini, mereka bingung. Loh kenapa yang lain sudah dikasih kemerdekaan, kenapa ini enggak? Palestina itu tidak. Maka mereka tahu jawabannya ketika 1917 Yahudi diperbolehkan untuk datang ke sana. Bahkan bukan hanya diperbolehkan tapi diistimewakan. Istimewanya gimana? Istimewanya gini, Inggris itu ya sesuai dengan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, itu mereka mempersiapkan pemukiman dibiayai oleh aktivis-aktivis Zionis, para pengusaha Zionis itu. Jadi kalau misalnya mereka mau pindah ke Karawang, itu bukan dikasih tanah kosong, tapi misalnya sawah-sawah di Karawang itu disulap dulu jadi perumahan. Jadi perumahan disiapkan dulu lahan pertaniannya karena ini kawasan subur ya. Lahan pertanian, jadi siapa yang datang ke sana sudah dapat rumah, dapat lahan pertanian dan dapat gaji bulanan. Bayangkan siapa yang nggak mau datang ke sana. Akhirnya banyak orang Yahudi yang mau datang ke sana. Dan itu difasilitasi oleh Inggris, dijaga oleh tentara Inggris, nggak boleh diganggu. Yang ininya yang menyakitkan orang-orang Palestina, tanah-tanah yang digunakan untuk membangun kawasan pemukiman Yahudi itu bukan tanah kosong,
bukan tanah yang tidak bertuan, tapi itu adalah tanah milik orang-orang Palestina. Jadi sejak tahun 1917 sudah jutaan hektar. Ini kawasan nggak sampai jutaan lah, ratusan ribu hektar ya. Kawasan-kawasan yang tadinya milik umat Islam, milik bangsa Palestina, milik orang Palestina yang selama bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun dari generasi-generasi sudah diwariskan oleh leluhur mereka, itu tiba-tiba dirampas oleh orang-orang Yahudi. Makanya tidak heran sejak tahun 1917 itulah orang-orang Palestina tidak pernah berhenti melakukan perlawanan karena hak mereka diambil. Jadi yang mereka lakukan itu sebetulnya adalah mengambil hak sendiri. Jadi bukan perang biasa ini, bukan sekedar hanya konflik seperti konflik di kita, itu tidak. Tapi ini adalah penjajahan, agresi, perebutan kawasan yang kemudian harus diambil lagi oleh rakyat Palestina itu. Nah, itulah yang masalah kemanusiaan yang yang penting ini, yang harus kita perhatikan dalam masalah konflik Palestina ini. Ya, sehingga di mana-mana saja, ini dari kawasan ini sekarang dikuasai Israel. Next coba. Petanya kita lihat ini ya, nanti ada ini mula-mula segini nih, tahun 47. Jadi yang biru ini adalah kawasan Israel. Nanti tahun tahun 48 ini biru ini menjadi Israel. Kuning ini nanti tepi barat. Ini nanti Golan ini nanti diperebutkan. Ini Gaza kecil sekali ini, ada di sini. Ini tepi barat di sini. Nah, ini Kudus ini ada di tepi barat. Dia adalah Yerusalem. Ini tahun 99, coba lihat nih kawasan ini. 99. Ini tahun 99 juga posisinya tidak berubah ini ya. Posisinya tidak berubah. Ini memang dipersiapkan untuk ini, dipersiapkan untuk orang-orang Yahudi. Nah, sehingga orang Palestina itu cuma kebagian sedikit. Ini walaupun cuma kebagian segini yang diambil oleh orang Yahudi dari sejak tahun 47 nanti 48 berdiri negara Israel. Cara mereka mengambil itu adalah dengan cara pengusiran terhadap orang-orang Palestina. Makanya sekarang penduduk Palestina itu jenisnya banyak. Orang Palestina itu jenisnya banyak. Yang pertama, orang Palestina yang tinggal di Gaza. Yang kedua, orang Palestina yang tinggal di di tepi barat. Ini jumlahnya sekitar 800.000, di sini sekitar 1,5 juta. Sedikit, ya. Jadi tidak sampai 3 juta lah tinggal di sini. Kemudian ada orang-orang Palestina yang tinggal di kawasannya Israel. Ini jumlahnya sekitar 1 juta orang. Itu di sini. Ini tersebar dari ujung sini sampai ujung sini. Mereka orang Palestina tapi tinggal di kawasan Yahudi. Kemudian yang keempat, orang Palestina yang ada di penjara-penjaranya orang-orang Yahudi. Itu jumlahnya sekitar 200 atau 300.000. Yang kelima, ini jenis penduduk Palestina yang paling banyak adalah orang-orang Palestina yang ada di seluruh dunia. Mereka ada yang tinggal di Syria, ada yang tinggal di Lebanon, ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Damaskus, di Turki, di Malaysia, bahkan mungkin di Indonesia juga ada beberapa. Jumlah mereka sangat fantastis, angkanya mencapai angka sekitar 6 juta orang. Jadi mayoritas penduduk Palestina sekarang berada tidak di Palestina. Tetapi mereka tersebar di mana-mana disebabkan kampung halaman mereka sudah diambil alih oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang tadinya 0, gak ada satupun, sekarang jumlahnya sudah sampai 8 juta sampai 9 juta orang. Nah, itu dari mana mereka bisa dapat ini? Ya diusir itu. Orang-orang Palestina itu diusir. Ini persoalan yang sangat konkret yang ada di depan mata yang terjadi di Palestina. Makanya kalau Palestina ini hanya sekedar dikatakan wah ini mah cuma konflik biasa saja, konflik sentimen antara orang Yahudi sama orang Islam. Nah, ini berlebihan. Konflik agama itu tidak akan lama. Kita tahu ya ada konflik agama misalnya seperti di India. Di India seperti ada perobohan masjid dan sebagainya. Tapi kan itu gak sampai orang-orang Islam di India itu kemudian kehilangan tanahnya, kan enggak, ya diselesaikan aja konfliknya. Konflik agama di Ambon misalnya orang Kristen dengan orang Islam, atau di beberapa tempat yang lain. Itu tidak sampai berlarut-larut sampai 1 abad seperti orang-orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini datang ke Palestina, mereka memang dengan tadi ya, dengan cara-cara yang sangat keji mengambil alih tanah yang dimiliki oleh orang Islam, dan kemudian orang Islamnya diusir, orang Arabnya diusir ke mana-mana itu.
Nah, ini yang terjadi di sana itu. Belum lagi nanti isu-isu pengusiran ini dibumbui dengan isu agama. Next. Ini isu agamanya ini. Terus. Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya. Oke, terus. Nah, ini isu agama. Oke, sampai di sini dulu. Di atas. Nah, oke. Ini adalah market. Ini market apa ini? Ini market kuil Sulaiman atau Solomon Temple yang didagangkan oleh orang-orang Zionis kepada orang-orang Yahudi seluruh dunia. Bahwa nanti mereka di tanah yang dijanjikan itu, the promised land. Di tanah yang dijanjikan ini mereka nanti akan membangun kuil yang disucikan oleh mereka, yaitu kuil Sulaiman, Solomon Temple di sini. Ini kawasan ini di mana? Kawasan ini adalah kawasan yang di sini sekarang sudah dibangun atau sudah ada Baitul Maqdis. Sudah ada Masjidil Aqsa. Ini ada gambar sebelumnya coba. Nah, ini. Ini sekarang bangunan yang existing ini. Ini Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini Masjid Al-Qibli. Masjidil Aqsa itu kawasan. Kawasan masjid luasnya 14,4 hektar. Di masjid ini, di kawasan ini ada 6 masjid. Ini masjid yang warnanya hitam kubahnya ini namanya Masjid Al-Qibli. Jadi masjid kiblat pertama Rasulullah SAW itu ke arah sini. Kemudian yang kedua nanti ada Masjid Qubbatus Sokhra. Itu yang warnanya kuning. Itu Masjid Kubah Emas. Kemudian ada Masjid Umawi dibangun pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ada lagi Masjid An-Nisa, ada masjid perempuan. Itu tempatnya para murabitot. Murabitot ini perempuan-perempuan yang tinggal di sana di Masjidil Aqsa. Kemudian ada Masjid Umar. Ada Masjid Umar di sana, kemudian ada satu masjid lagi di kawasan ini. Jadi ini ada 6 masjid di sini di kawasan Masjidil Aqsa ini. Oleh orang-orang Yahudi, next, dikampanyekan bahwa nanti masjid itu akan diratakan. Tidak akan ada lagi yang namanya Masjidil Aqsa, tapi yang ada adalah Haikal Sulaiman. Apa yang mereka lakukan untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa mereka akan menuju ke sana? Next, berikutnya. Ini yang sudah mereka lakukan. Ini apa? Ini adalah terowongan-terowongan di bawah Masjidil Aqsa yang mereka bangun menjadi sinagog-sinagog. Sudah berapa sinagog dibangun di bawah ini? Sudah ada sekitar 200 lebih sinagog yang ada di sini. Terakhir 235 sinagog ada di sini di bawah Masjidil Aqsa. Jadi mereka itu setiap hari membangun penggalian-penggalian sekitar berapa puluh meter, 30 meter di bawah Masjidil Aqsa, dan mereka bangun ini. Itu dibiarkan saja sama PBB. Orang Islam tentu saja tidak bisa mencegah mereka karena tentara semuanya ada di tangannya orang-orang Israel, dan yang menguasai tanah ini adalah PBB. Sebenarnya PBB ini dia memberikan semacam kebebasan kepada orang Yahudi untuk membangun ini. Next, berikutnya. Nah, ini gambar-gambar yang mereka selalu akan sebarkan ya, bahwa nanti ketika peresmian Haikal Sulaiman mereka sudah mempersiapkan sapi yang berwarna emas ini. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ya, yang Nabi Musa memerintahkan kepada orang Yahudi untuk nyembelih sapi. Lalu orang Yahudi banyak tanya, sapinya sapi apa itu, sampai disebutkan sapi yang safra faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Cari sapi yang warnanya emas, kan bingung tuh mereka itu. Nah, karena susah carinya, tapi katanya mereka sudah siapkan nih peternakan sapi. Terus ini nanti gambar-gambar yang nanti ketika kuil Sulaiman diresmikan, mereka akan sembelih sapi ini sebagai korban, sebagaimana disebutkan dalam Talmud yang mereka yakini. Next, berikutnya. Ini adalah peralatan-peralatan yang nanti akan disiapkan di kuil Sulaiman. Ini tempat air ya, air suci. Ini seragam para rabinya. Next. Ini adalah cawan-cawan yang dipamerkan di museum-museum di Israel. Ini banyak sekali modelnya begini. Ini adalah pisau yang sangat tajam, harganya sangat mahal, terbuat dari emas dan perak, yang akan digunakan nanti untuk menyembelih sapi berwarna emas itu. Sudah dipamerkan oleh orang Yahudi di Israel, gitu ya. Jadi supaya mereka nanti, orang Yahudi yang datang tuh yakin bahwa mereka nanti akan membangun kuil Sulaiman itu. Next. Ini lonceng yang akan mereka gunakan juga di kuil itu. Next. Jadi peralatan-peralatan ini sama juga nih loncengnya. Ini peralatan ini sudah ada, sudah disiapkan semuanya. Next. Ini trompetnya, next. Ini sama juga, oke. Ini alat-alat musiknya. Ya, ini juga alat musik berikutnya.
Nah ini terompah, oke, terus next. Ya ini tempat menyimpan apa itu altar-altar. Terus ini alat-alat lain, oke. Nah ini peralatannya terus saja. Ini sudah tersimpan di museum. Ini adalah benang yang nanti akan digunakan untuk menenun pakaian-pakaian resmi dari para rabinya. Next. Nah ini ininya apa? Nah ini baju rabinya yang khas ya. Next berikutnya. Ini benang-benangnya. Nah ini dia. Ini baju apa? Baju yang akan mereka persiapkan ya sebagai sebagai pakaian resmi nanti ketika Haikal Sulaiman didirikan. Next berikutnya. Oke terus. Oke nah. Jadi ini isu agamanya yang dilontarkan, yang dikampanyekan oleh orang-orang Israel kepada orang-orang Yahudi supaya mereka semangat. Karena kalau tidak ada isu ini, orang-orang Yahudi mungkin nanti nggak semangat gitu. Jadi selain tadi disiapkan ininya gula-gulanya yang sifatnya duniawi ya, siapkan pemukiman, disiapkan kasih gaji bulanan, dikasih pekerjaan, kasih tanah dan sebagainya. Nah, mereka juga membumbui datangnya orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke Israel ini dengan ini dengan isu agama itu. Jadi isu agama jadi alat jualan supaya orang Yahudi mau tinggal di sana. Dan itulah yang sekarang terjadi. Jadi orang Yahudinya semangat sekali, orang Zionis ini semangat sekali untuk mewujudkan cita-cita mereka membangun Haikal Sulaiman. Ditambah nanti para pengusaha Zionis membiayai mereka untuk datang ke sana dengan mengusiri orang-orang Palestina, maka lengkaplah ini penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sebetulnya yang paling berkepentingan siapa? Yang paling berkepentingan itu seperti balik lagi di awal, negara-negara besar yang dia ingin menguasai kawasan itu, gitu. Dan itu harus menempatkan anjing herder di sana. Nah itu anjing herdernya itu orang-orang Yahudi itu. Jadi orang Yahudi disimpan di sana untuk apa? Supaya mereka menjadi good boy. Apa saja keinginan Amerika itu nanti akan diwujudkan. Makanya di Israel itu pangkalan militer Amerika lengkap atau apa segala macam. Jadi Amerika itu kalau mau perang misalnya dengan Saudi gampang itu. Nggak usah ngirim tentara dari sana, dari Amerika, itu tinggal gerakan saja yang dari situ. Nah, jadi kepentingan Amerika sebagai negara adidaya itu semuanya terwadahi oleh keberadaan Israel di sana gitu ya. Nah, tapi ini telah mengorbankan orang-orang Palestina, rakyat Palestina yang mereka kehilangan tempat tinggal, mereka harus berada di pengungsian, mereka harus berdiaspora kemana-mana dan tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupan mereka selama 1 abad. Nah inilah yang kita bela sebetulnya di dalam perjuangan kita dalam membela Palestina itu. Makanya target antara ya yang paling dekat supaya orang-orang Palestina ini mendapatkan ketenangan dalam hidup mereka itu adalah mewujudkan negara Palestina. Yang sampai sekarang itu nggak pernah ada. Itu ada namanya Otoritas Palestina, tapi itu bukan negara. Otoritas Palestina itu berada di bawah kontrolnya Israel. Jadi pajaknya diambil oleh pemerintah otoritas tapi disetorkan ke Israel. Nanti Israel yang bagi-bagi, digajinya sama Israel juga. Jadi semuanya masih Israel, paspornya juga Israel. KTP-nya Israel juga walaupun namanya pemerintah otoritas Palestina. Jadi sebenarnya nggak ada itu pemerintah Palestina. Makanya kita ini di mana-mana umat Islam ini mesti mendukung kampanye memberikan negara khusus untuk orang-orang Palestina. Ini salah satunya. Selain tentu saja kita juga mendukung mereka yang berada di pengungsian supaya mereka bisa hidup menjadi lebih layak lagi. Saya kira itu saja. Banyak hal yang sebetulnya perlu digali lagi dari masalah Palestina ini, masalah yang sangat luas, yang sangat kompleks. Tetapi kira-kira itulah ya 3 hal yang menjadi sangat penting. Pertama aspek geostrategis dari dari Palestina. Yang kedua ini aspek tadi kemanusiaan ya, pengusiran penduduk Palestina. Dan yang ketiga adalah masalah sentimen agama di dalam konflik Israel dan Palestina ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik ya pemaparan materi kajian dari Ustaz Tiara. Jadi mulai dari runtutan sejarah Palestina ada, terus berdiri Israel dan sampai sekarang tentara Zionis atau Israel sering masih melakukan tindakan-tindakan ke warga Palestina. Mungkin untuk sesi selanjutnya Pak Ustadz ada sesi tanya jawab dari peserta. Barangkali dari akhwat atau ikhwan ada yang ingin bertanya tentang tema kajian pada siang hari ini, dipersilakan. Ada
Ya, maka 1, 2. Belah sini, belah sini. Kayak itu, pakai itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama Nasrudin dari Istiqlal. Kebetulan saya juga setempat di Alhamdulillah. Istiqlal. Alhamdulillah pagi ini saya mendapatkan ilmu yang banyak terkait sejarah Palestina yang nampaknya begitu rumit ya sampai sekarang untuk bagaimana rakyat Palestina bisa hidup tenang. Yang pertama tentu yang saya ingin tanyakan adalah kelanjutannya seperti apa Palestina ini ya, karena memang dari sisi teologis Islam bahwa Palestina itu adalah negara suci, ada status dan sebagainya. Kemudian dari sisi tanda-tanda kiamat begitu ya. Lantas kemudian dari Yahudi di adalah hadis itu akan bisa oleh umat Islam sampai kemudian mereka bersembunyi di setiap tempat sembunyi dikatakan ini orang Yahudi negara Yahudi gitu ya. Nah, dari sisi faktualnya ini pengamatan besar seperti apa dengan kasus yang sampai sekarang ini, apakah ada tanda-tanda ke arah sana seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja melihat dari berbagai aksi-aksi pada kesempatan ini bahwa aksi kepedulian terhadap Palestina itu bukan hanya di negara-negara Muslim, tapi ternyata juga banyak di Eropa dan sebagainya. Nah, ini tentu adalah apakah hanya sebatas rakyatnya di berbagai negara, ataukah nanti bisa menjadi sebuah linear dengan pemerintahan yang ada di tempat-tempat yang mereka mengadakan aksi kepedulian. Karena tadi sebagaimana yang Ustaz sampaikan bahwa Islam itu didukung oleh berbagai negara, itu yang apalagi dengan negara-negara ini. Nah, dengan arus aksi yang dari berbagai negara khususnya Muslim, Inggris, Kanada dan sebagainya, kalau kita lihat di Facebook ya itu begitu semangat untuk aksi seperti ini. Apakah ini akan ada sebuah kecenderungan sebagai pencitraan nanti untuk kelanjutan di masyarakat atau di rakyat Palestina? Yang ketiga tentu dari sisi tadi ada aspek teologis dari orang Yahudi. Apakah memang dengan adanya akan membangun kuil Sulaiman itu bersumber dari kitab mereka atau hanya sebuah cikiran? Tapi dari sisi teologis kan jelas ya, dalam Al-Quran ada hadis ketika itu kita harus membela kepada persoalan yang ada di Palestina, terutama tentang Masjid Al-Qudsnya, Baitul Maqdisnya dan sebagainya. Itu berapa sih? Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Mau bertanya Ustaz, kalau lihat dari sosial media ya, di sosial media itu kan banyak yang itu soal Hamas itu katanya buatan Yahudi atau bagaimana. Kalau Ustaz dalam Hamas itu sebenarnya kalau misalnya itu beneran Yahudi atau yang bukan. Soalnya di perbincangan dari sosial media ini banyaknya kayak gitu misalnya banyak yang ngomong kayak gitu. Ya, baik. Sudah cukup? Ada sebelah sini, Bu? Oh ya, ada. Silakan.
Baik. Mas. Biladus Syam. Ya. Ya, baik ya. Baik, terima kasih. Yang saya mau jawab dulu tentang Hamas ya, ini penting sekali nih, isu yang banyak. Tolong ini ada tentang Hamas. Bawah terus, oke. Ke bawah aja, ke bawah terus. Ini, oke. Ini Hamas ya. Hamas ini didirikan tahun 87 dan menggerakkan Intifada tahun 88. Ini kelanjutan dari gerakan Ikhwan Muslimin. Kemudian sejak tahun IM ini sejak tahun 35 konsisten terus menggerakkan kekuatan anti Israel. IM sama ini adalah salah satu gerakan yang tidak mau berkompromi dengan kepentingan Israel dan seterusnya. Jadi gini, memang ada yang sumber-sumber Yahudi. Nah, ini orang-orang Yahudi itu yang menyiarkan fitnah, yang mengatakan bahwa Hamas itu didirikannya oleh Israel. Itu kalau kita buka Wikipedia, ini celakanya itu ada di Wikipedia. Jadi disebutkan bahwa Hamas ini diduga dia didirikan oleh Israel. Masalahnya itu begini, kalau itu betul fakta, semestinya pertama ada bukti tentang Hamas ini didukung oleh Israel atau didirikan oleh Israel. Buktinya itu apa? Ternyata nggak pernah ada buktinya. Itu adalah klaim, tuduhan dari orang pengakuan ya, bukan pengakuan ya, klaim aja dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka ini ada hubungannya dengan Hamas gitu. Kemudian dicarikan logikanya. Logikanya waktu itu kan cuma ada satu gerakan, namanya gerakan Fatah. Fatah itu Palestinian Liberation Organization atau istilahnya PLO ya. Nah, itu pimpinan Yasser Arafat pada zaman itu. Nah, kata orang Yahudi supaya di dalam gerakannya orang-orang Palestina itu ada pengimbang, ada yang ada yang melawan Fatah itu katanya, lalu dibikinlah Hamas. Nah, ini menjadi tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu orang yang disebut Hamas oleh Israel itu adalah orang-orang yang di dalam pergerakan di Palestina tidak asing. Pendiri Hamas itu siapa? Ahmad Yasin, Abdul Aziz Rantisi. Mereka ini siapa? Apakah mereka orang baru yang dikirimkan oleh Israel di sana? Tidak. Mereka ini adalah orang yang sudah ikut terjun di dalam menyelesaikan masalah-masalah di Palestina sejak tahun 60-an. Sejak tahun 50-an mereka sudah ada. Jadi bukan orang baru. Lalu mereka bergabung kemana? Dan mereka ini dulunya adalah aktivis-aktivis Ikhwanul Muslimin cabang Palestina gitu. Jadi Ikhwanul Muslimin itu kan di Mesir. Lalu bikin cabang di mana-mana. Salah satunya itu adalah cabang di Palestina. Nah, jadi kan jelas ini kalau mau lihat dari mana asal mereka, Hamas ini dari mana, ya lihat aja siapa orangnya. Itu. Seperti misalnya kalau ada sekarang ini partai, wah ini partai pecah-pecah kan gitu, kira-kira gitu ya. Ini kan ada PBB pecah, PAN pecah, PKS pecah gitu. Nah itu kan kita tahu itu pecahan dari mana, itu kan nggak mungkin. Misalnya gini nih, Amin Rais sekarang kan bikin partai baru ya, Partai Umat misalnya gitu. Itu kira-kira pecahan dari mana? Orang tidak akan mengatakan itu pecahan dari PKS kan gitu ya. Kan nggak nyambung, masa Amin Rais ini aktivis PAN kok tiba-tiba pecahan PKS, kan mungkin. Tapi kalau nyebut Partai Gelora, wah, itu pecahannya dari PKS, ya jelas gitu, karena pendirinya siapa? Anies Mata, Mahfud Siddiq misalnya gitu ya. Itu kan dulu adalah aktivis PKS. Nah kan gitu, itu masuk akal baru tuh. Ini orang-orang yang mendirikan Hamas seperti Syekh Ahmad Yasin, Abdul Aziz Rantisi, yang mereka semua sudah sudah syahid ya, rahimahumullah. Nah mereka ini adalah orang-orang yang masyhur, sudah dikenal di Palestina sebelumnya sebagai aktivis-aktivis Ikhwanul Muslimin di Palestina gitu. Jadi mudah saja kan mencari ini Hamas ini dari mana gitu. Jadi kalau menyebut Hamas dari Yahudi, dari Israel itu kan agak pusing mikirnya kan gitu, hubungannya di mana gitu. Buktinya apa? Kalau Hamas itu adalah buatan Yahudi, berarti itu orang yang sentimen aja gitu ya, sentimen yang menginginkan gitu ya, nama Hamas itu kemudian dijatuhkan. Itu propaganda dari Israel. Kan nanti kan ada medsosnya Israel yang dia dipasang di mana-mana dengan berbagai bahasa, termasuk di Indonesia juga ada itu propaganda pro Israel
dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Dan supaya orang-orang Indonesia terpengaruh. Nah, salah satu yang disuntikan itu ya, racun yang disebarkan kepada umat Islam di Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya, itu adalah racun tentang Hamas didirikan oleh Israel, oleh Yahudi. Wah, itu racun banget itu. Walaupun itu nggak ada buktinya. Tapi ya namanya medsos kan nggak perlu bukti ya. Nah, yang penting ada yang ngomong aja gitu di medsos itu. Dia makanya kalau di medsos itu ada kaidahnya. Al aslu fil medsos al kadzib. Illa ma dalla dalil ala tasdiki, kan itu ya. Jadi asal berita di medsos itu bohong, kan itu ya. Bohong dia ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan apa yang ada di medsos itu pertama kali. Illa ma dalla dalil ala tasdiki, kecuali kita sudah ketemu dengan bukti-buktinya. Dan sampai sekarang itu isu dari sejak tahun 87, 88, 89, tahun 90-an lah gitu ya. Isu tentang Hamas didirikan oleh Yahudi itu menggelinding begitu saja, dan bahkan ketika Wikipedia muncul itu langsung, karena Wikipedia ini kan yang punya orang Yahudi juga. Gitu, makanya dia dimunculkan itu. Kalau kampanye tentang Palestina pasti dia akan menjelekkan Hamas. Dan apa coba pesan Israel kepada Amerika? Amerika, Departemen Luar Negerinya telah memvonis Hamas dan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan teroris gitu. Jadi selain dia didirikan oleh Yahudi, demoralisasi citra dari Hamas itu adalah dengan mengatakan dia adalah organisasi teroris gitu. Itu yang kedua, bukan hanya karena soal Yahudi. Itu semua adalah pencitraan buruk. Tapi kan kita menjadi nggak masuk akal ya. Masa ada bikinan Yahudi kok ngelawan Yahudi sampai nggak berhenti ngelawannya itu. Kalau ada tuduhan ISIS ini ya, dia adalah buatan Amerika, masuk akal. Kenapa masuk akal? Nggak perlu cari bukti-buktinya terlalu jauh. Sampai sekarang itu yang namanya gerakan ISIS, Islamic State of Iraq and Sham, tidak pernah berperang melawan pasukan proksinya Amerika atau proksinya Rusia. Itu aneh loh. Jadi yang namanya ISIS itu kalau perang dia, misalnya gini, dia ada ini pasukannya siapa? Bashar Assad. Nggak pernah dia perang dengan Bashar Assad di Syria atau di Irak. Dia ketemu dengan pasukan Amerika. Dia satu kali pun nggak pernah perang melawan pasukannya Amerika. Dengan siapa ISIS itu perang? ISIS itu perang dengan milisi-milisi yang dibentuk oleh pejuang-pejuang Muslim. Dia perang dengan Jabhah Nusra, dia perang dengan dengan beberapa milisi yang lain, Jihad Islam dan sebagainya. Itu kerjaannya ISIS itu. Jadi dia berperang dengan saudara-saudaranya sendiri. Lalu kemudian orang mengaitkan ISIS ini dibikin sama Amerika. Oh, masuk akal. Dia memang nggak pernah perang kok sama Amerika, perangnya sama teman-teman sendiri. Berarti kan ini proksi nih. Proksi itu alat yang dipakai oleh Amerika untuk melemahkan perjuangan orang-orang sipil ini atau milisi-milisi yang berjuang di Syria itu dan juga di Irak. Nah, itu masuk akal. Tapi coba sekarang bandingkan dengan Hamas. Seandainya Hamas ini dia adalah proksinya Yahudi, kenapa dia tidak pernah perang dengan Fatah? Pernah nggak dengar kita ada perang antara Fatah dengan Hamas? Nggak pernah ada. Walaupun dua kelompok ini dia berseberangan secara secara kepentingan, secara ideologi. Yang Fatah ini dia sekular, jadi nasionalis, sekular, apa aja masuklah di di Fatah ini. Nah, sementara Hamas dia Islam, gitu. Tapi di Palestina itu sepanjang ada konflik ini, mereka memang pernah ada beberapa kali terjadi konflik, tetapi setelah itu mereka punya namanya Khotul Ahmar. Khotul Ahmar itu adalah garis merah yang dipegang oleh para aktivis di Palestina. Di Palestina itu aktivisnya banyak. Ada aktivis dari kelompok Jihad Islam. Ya, itu Jihad Islam ini kelompok yang sangat yang sangat keras lah gitu ya di Palestina ini. Kemudian ada Hamas, ada Fatah gitu. Juga ada beberapa yang lain. Bahkan Hizbut Tahrir pun ada di sana di Palestina itu. Bahkan ada kelompok komunis. Jadi ada partai komunis Palestina itu ada walaupun kecil. Gitu. Jadi mereka ini ada kelompok komunis Palestina ini. Ada Khotul Ahmar di kalangan gerakan-gerakan aktivis di Palestina itu bahwa mereka tidak akan pernah berperang dengan sesamanya. Itu garis merah yang mereka yang mereka taati sampai sekarang. Makanya kita nggak pernah nemu tuh. Jadi konflik-konflik di Palestina itu kalau omong-omong sih mungkin iya saja, saling kritik ya. Tapi kalau sampai perang tuh nggak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi lagi setelah tahun 2000-an kesini itu. Itu Khotul Ahmar yang dipegang oleh para aktivis di Palestina. Jadi kalau ini adalah proksinya Yahudi untuk mengobok-obok aktivis di Palestina,
mestinya Hamas ini yang selalu akan memprovokasi perang dengan sesamanya, tapi nggak pernah terjadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau Hamas ini buatan Yahudi, harusnya si Hamas ini nggak perang terus ngelawan Yahudi, ngapain? Sampai si Yahudi banyak modal. Coba itu kan yang nyerang-nyerang Tel Aviv itu kan Hamas itu. Yang habis duit menahan serangan itu Yahudi. Kalau betul Hamas itu didirikan oleh Yahudi kan nggak perlu repot-repot keluar duit banyak, panggil aja pimpinannya kan gitu ya. Kamu ada apa sih nyerang-nyerang kan gitu, butuh duit kamu berapa kan gitu, kasih duit aja. Daripada habis 100, misalnya katakan saja habis 1 triliun untuk perang itu, lebih baik kasih 100 miliar aja nih, 100 miliar buat kamu, selesai dah. Perangnya selesaikan, hentikan kan itu kan bisa begitu itu kalau dia bikinan Yahudi. Tapi kan enggak, ini enggak pernah terjadi itu. Ini yang apa namanya kasat mata di hadapan mata kita gitu. Nah makanya saya kira berita-berita gosip di medsos tentang apa namanya Hamas ini buatan Yahudi segala macam itu, saya kira ini gosip paling murahan yang pernah saya dengar di medsos itu ya. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan Ustaz Anas ini ya. Soal nanti ini gimana nih masa depannya Palestina ini, apakah ini mungkin seperti yang diramalkan di dalam prediksi-prediksi tentang akhir zaman itu ya, akan terjadi malhamah kubra saja, perang besar antara Yahudi dan umat Islam. Kelihatannya sih memang ada potensi ke arah sana. Potensinya itu ada pada isu agama, yaitu isu pembangunan Haikal Sulaiman. Seandainya orang Yahudi ini betul-betul mewujudkan keinginan Yerusalem itu diyahudikan semua, kemudian Masjidil Aqsa dihancurkan oleh orang Yahudi, itu orang Yahudi bukan hanya nantang perang sama orang Palestina, tapi nantang perang juga sama orang Karawang itu ya. Karena Rasul mengatakan la tasyuddur rihal illa salatah. Kalian jangan pernah memaksakan untuk bepergian kecuali ke 3 tempat. Kata Rasulullah, wa ila Masjidil Haram yang pertama, yang kedua wa ila Masjidil Hadza, ke masjid yang aku ini, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Ini kalimat ini sabda Nabi Muhammad SAW ini sampai sudah ke seluruh umat Islam di dunia. Kalau seandainya 3 tanah haram itu hilang 1, gak ada itu yang namanya Masjidil Aqsa, berarti umat Islam seluruh dunia ini ditantang sama orang Yahudi. Nah ini tinggal kita nanti nih. Kalau memang betul-betul kejadian seperti itu, ini saya yakin akan terjadi sesuatu yang sangat besar, bergolak di dunia ini. Biasanya ini kalau kejadian cuma di Gaza aja, kadang-kadang ada yang suka respon, ada juga yang tidak. Tapi kemarin ketika itikaf itu ya, 10 hari Ramadan terjadi pembantaian gara-gara peristiwa Syekh Jarrah. Pembantaiannya terjadi di Masjidil Aqsa. Ini baru pembantaian loh, terjadi di Masjidil Aqsa. Reaksinya dari mana coba? Dari umat Islam seluruh dunia. Nggak cuma orang yang tadinya tidak hanya orang yang setuju dengan Hamas, yang tidak setuju dengan Hamas juga sama. Dia mengutuk peristiwa itu. Baru pembantaian di Masjidil Aqsa, reaksinya sedemikian rupa. Apalagi kalau sampai Masjidil Aqsa-nya benar-benar diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi. Ini pasti akan memicu perang yang sangat dahsyat, perang sangat besar di masa yang akan datang. Makanya saya kira gini, kan kedatangan Islam ini kan bukan untuk menghancurkan siapa-siapa, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Kita ingatkan orang Yahudi itu, cek orang Sunda mah ulah neangan pucuk tigirang, jangan cari gara-gara. Kalau cari gara-gara ini berarti kan menciptakan kehancuran ini, menantang perang kepada umat Islam. Nah makanya supaya ini tidak terjadi, kita cegah dengan cara apa? Ayo orang Yahudi kita mikir secara normal sebagai manusia. Sekarang kamu kalau sudah tinggal di situ sementara, oke, tinggal di situ. Tapi biarkan orang-orang Palestina punya tempat yang berdaulat sendiri di sana. Gak diganggu lagi sama orang Palestina. Itu langkah pertama. Yang kedua tentu saja keadilan harus ditegakkan. Ini orang Yahudi harus memberikan kompensasi kepada orang-orang Palestina yang berada di 6 juta berada berdiaspora di mana-mana. Balikin lagi mereka ke kampung halamannya masing-masing. Tidak boleh didolimi. Nah ini kan yang harus ditegakkan, keadilan itu. Ini baru nanti akan terjadi. Tapi kalau keadilan nggak bisa ditegakkan, ya tentu saja saya kira apa yang akan terjadi pada orang Yahudi kita Allah alam ini. Dan kalaupun sampai harus perang umat Islam dengan Yahudi, itu bukan karena umat Islam tidak suka sama orang Yahudi, itu bukan karena kita benci kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita, bukan. Tapi disebabkan ketidakadilan dan kezoliman yang nyata yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada umat Islam. Itu alasannya sebenarnya. Nah saya kira ya kita sebagai umat Islam tentu nggak boleh diam-diam saja. Kita harus punya
persiapan kan untuk sampai ke sana. Jadi kita nggak boleh sampai kemudian ya kita malah mendukung Israel, itu yang akan melemahkan kita. Dan tadi juga pertanyaan terakhir hampir mirip ya, nanti ke depan itu kita apa yang harus dilakukan gitu. Nah sekarang pertama ya kita sebetulnya sudah bisa mendapatkan dukungan secara internasional, tapi bukan dari negara, Ustaz. Jadi Ustaz tadi nanya itu di Kanada, di Inggris mana ada protes-protes, itu protes bukan dari negara, tapi dari rakyatnya. Karena memang kalau manusia masih normal gitu ya, lihat orang Palestina nggak usah nanya agamanya. Ada orang ini punya rumah, diusir dari rumahnya, dipakai sama yang ngusirnya, coba bayangkan. Gak jelas pasalnya apa, kenapa diusir? Dia nggak punya utang, nggak punya apa-apa kan gitu, tiba-tiba diusir, disuruh cari makan sendiri, suruh cari tempat sendiri, suruh kelaparan. Orang yang merebutnya dia enak-enak tinggal di situ. Ini apa kalau bukan kezaliman? Makanya kalau manusia masih normal, dia akan melihat bahwa ini adalah kezaliman yang nyata yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Bahkan orang Yahudi sendiri, ya sekitar 20%-an orang Yahudi itu masih banyak yang waras. Masih yang banyak waras. Mereka ada yang tidak setuju dengan gagasan Zionis itu gagasan nggak jelas. Kalau tadi ditanyakan apakah itu ada dalam kitab suci mereka, ini orang-orang seperti Yahudi, namanya Yahudi Harnezi ya. Nah ini Yahudi Harnezi ini dari dulu nih madhabnya, mereka nggak percaya itu apa yang diklaim sama Zionis. Nggak ada tuh yang namanya Haikal Sulaiman. Dari dulu nggak pernah ada yang namanya Solomon Temple di sana. Di dalam kitab suci mereka juga nggak ada, dan nggak ada juga perintah untuk balik lagi ke sana. Gitu, makanya gagasan Zionis ini banyak juga ditentang oleh Yahudi-Yahudi semacam ini. Gitu, cuma jumlah mereka kecil dan mereka nggak punya kekuatan negara. Gitu, jadi mereka cuma bisa bersuara aja. Sama seperti kita juga begitu ya, bisanya cuma demo-demo dan galang dukungan, pakai menggalang dana walaupun jumlahnya tidak banyak. Tapi saya kira dengan kita menyuarakan ya, pembelaan kepada Palestina, kemudian kita menggalang dana, ini menunjukkan bahwa umat Islam itu nggak diam. Kita ini tidak tidur gitu. Sebab kalau kita tidur, ini nanti pada saatnya kita berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang besar, kita nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Justru dengan cara semacam ini kita diingatkan terus ini dengan masalah Palestina, bahwa Palestina masalah kita semua. Kita diminta untuk menggalang dukungan dana sekemampuan kita. Berarti kita sebetulnya kepentingan bukan untuk orang Palestina saja, tapi untuk kita sendiri. Supaya kita diingatkan ada masalah umat Islam yang sangat besar, yaitu masalah Baitul Maqdis, yang harus terus diperhatikan oleh kita, karena ini ada di dalam ancamannya orang-orang kafir. Nah, saya kira begitu ya Ustaz. Baik, terima kasih, mudah-mudahan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.